pelaksanaan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan rumus IMT. Oke, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan pada bayi sedikit berbeda dengan anak-anak ya. Kalau tinggi badan pada bayi itu posisi bayinya atau anaknya itu kita taruh, kemudian kita ukur dari kepala, ini dari kranial sampai dengan, silakan Anda catat batasnya, sampai dengan kalkaneus. Ya, dari kranial sampai dengan kalkaneus, dan ini harus diukur dalam kondisi yang lurus. Jadi Anda nggak boleh mengukurnya begini, apalagi begini. Jadi diukurnya adalah di luar dari bayi. Oke, ini kranial, kemudian ini kalkaneus. Anda catat misalkan di sini hasilnya adalah 45. Ya, Anda tulis 45. Oke. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengukuran berat badan. Kita bisa pakai timbangan. Caranya tinggal ditaruh aja bayi di atas timbangan, kemudian kita lihat ini di angka berapa. Karena ini unreal ya, kalau real pasti dia beratnya sudah, katakanlah beratnya sekarang adalah 3 kg. Jadi sangat mudah untuk melakukan penimbangan pada bayi. Oke. Terus Anda harus mengukur indeks massa tubuh. Apa rumus IMT? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Oke, sekarang Anda hitung berapa tadi? Tingginya berapa tadi? 45, beratnya 3. Silakan Anda hitung berapa hasilnya. 45. Dalam meter ya, ingat dalam meter. Dalam meter. Silakan dihitung. Saya agak cepat ya, karena abis ini ditunggu Bu Wadek. Berapa hasilnya? 20. 20? Ayo dihitung. Anda masih boleh menghitung menggunakan kalkulator, tapi pada saat praktikum sudah tidak saya izinkan menghitung menggunakan kalkulator. Dalam meter ya, ingat dalam meter. Dari senti ke meter, turun atau naik? Naik, berarti koma atau nambah angka 0? Koma. Oke. Berapa? Ada yang sudah mendapatkan? Berapa Mas? 20. Dihitung. Berapa? Ini udah hitung pakai kalkulator kok lama sih? Berapa? 0,14. Salah. 0,17 Bu. Salah. Kan berat badan kan? Berat badan tuh berapa? 3. Terus dibagi tingginya berapa? 0,45. Masa cuman? Kan 3 dibagi 0,45. Oh, kuadratnya. Iya kan? Kuadratin. Oh iya, 0,45 dikuadratin berapa? 17. 0,45 dikuadratin berapa? 0,20. Nah, sekarang 3 dibagi 0, 3 dibagi 0,15 Bu. Ayo hitungnya masih pakai, udah pakai 14,81. betul. 14,81. Oke, sudah. Masuk kategori apa 14 itu? Kategori kemarin. Ya, berarti dia underweight. Paham sampai sini? Ya. Oke. Jangan salah hitung. Terus yang kedua adalah pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala ini boleh dengan posisi bayi itu duduk atau digendong atau tidur. Caranya adalah kalau misalkan posisi bayinya tidur, ini ditaruh dulu di belakangnya. Terus kita ukur dari sini. Di mana? Di atasnya, di bawahnya temporal. Ya. Oh iya. Masih? Udah enggak kan? Ya. Kemudian Anda tinggal tarik seperti ini. Ini berapa hasilnya? Anda harus catat nih.
33 lingkar kepala. Oke, sudah? Sampai sini jelas? Ya, berikutnya adalah lingkar lengan. Lingkar lengan. Lingkar lengan tuh ada lingkar lengan atas dan lingkar lengan bawah. Ini adalah lingkar lengan atas. Ini adalah lengan bawah. Kalau mengukur lingkar lengan itu bukan dari aksila ya, tapi Anda ambil tengah-tengahnya. Contoh nih, ini misalkan saya ukurnya dari mana ini? Apa? Akromion. Ini apa? Bukan oleh krananya, tapi ini kondilus atau epikondilus? Epikondilus lateral. Berarti dari oleh kranon ke epikondilus lateral. Anda ukur seperti ini, hasilnya berapa? Kemudian Anda bagi 2, oh 9, berarti di 4,5 ini. Anda ukur lingkar di 4,5. Paham? Jadi Anda harus, kalau melakukan pengukuran itu teman-teman harus punya yang namanya titik ukur. Titik ukur itu adalah dari mana sampai mana. Jangan asal langsung Anda pasang begini, ya, tanpa mengetahui titik ukurnya. Ini salah karena bisa saja Anda masangnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi sebaiknya kita ukur dari oleh kranon sampai epikondilus lateral. Kemudian Anda bagi 2. Kalau yang di bawah gimana? Sama, dari epikondilus lateral sampai steloideus. Anda bagi 2 sama. Oke. Kalau di ekstremitas bawah patokannya di mana? Ini apa? No. Ini kaput femur. Ini acetabulum. Ini apa? Ini head of femur. Hot F kaput femur. Ini acetabulum. Ini apa namanya? Kaput femur ya. Apa namanya? Trochanter mayor. Oke. Anatomi nggak boleh lupa. Trochanter mayor sampai mana? Kalau dia leg, apa sih leg itu? Apa sih? Lupa sih. Paha, bukan paha. Kaki itu apa sih? Bukan. Kalau ini kan lengan ya. Kalau kaki itu apa? Leg. Kalau bahasa Inggrisnya tuh leg. Bahasa LEG. Kalau bahasa Indonesianya apa? Saya lupa. Paha tuh ibu. Paha itu kan cuman sini. Semuanya. Ya, semuanya. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya leg. Apa? Ya udah itulah ya. Lupa saya. Bahasa Indonesia. Saya kadang lupa bahasa Indonesianya. Oke. Jadi ini dari trochanter mayor sampai kemana? No. Epicondylus lateral. Oke. Jadi Anda ambil tengahnya. Sekali lagi Anda harus tahu patokannya. Kalau dari bawah epicondylus lateral sampai malleolus lateralis. Paham? Oke, itu. Kalau misalkan mau mengukur sepanjang leg, berarti dari trochanter mayor sampai malleolus lateralis. Kalau Anda mau mengukur tungkai, oke. Namanya tungkai. Oke, udah ingat saya. Tungkai itu berarti kan ini tungkai atas, tungkai bawah kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau di tungkai, sepanjang tungkai dia nggak ada atas bawah, maka dari trochanter mayor sampai malleolus lateral. Kalau Anda mau tungkai atas saja, maka dari trochanter mayor sampai epicondylus lateral. Tungkai bawah saja, epicondylus lateral sampai malleolus lateral. Jelas? Oke, sudah. Next, lingkar kepala, pengukuran udem. Panjang tubuh ya, sudah ya tadi ya. Pengukuran udem. Udem itu apa sih? Adanya bengkakan cairan. Adanya bengkak. Udem itu bisa muncul dimanapun. Nah ini nanti juga akan dibahas di antropometri. Kalau kita mau mengukur udem, contoh dia terdapat udem pada ankle. Udem itu kan menyebar, nggak mungkin hanya di satu titik. Di ankle, ternyata dia mengalami kesleo sehingga muncul udem di ankle. Gimana cara ngukurnya? Gimana? Gimana? Meterannya diputar. Diputar. Oke. Kalau Anda pernah kan
dengan katanya udem itu dipencet kemudian dilihat. Iya. Itu hanya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya piting udem, bukan untuk mengukur. Yang namanya diukur itu harus ada angka, oke, dalam skala numerik. Numerik itu angka artinya. Contoh nih, misalkan saya ketemu siapa namanya Mbak? Lilis. Ya, saya ketemu Lilis sekarang. Lilis nampaknya tidak terlalu gemuk. Oh, kemudian 2 tahun lagi saya ketemu Lilis, dia nampak lebih gemuk. Saya nggak bisa bilang Lilis, oh Lilis sekarang gemukan ya, tidak bisa. Jadi Lilis dinyatakan gemuk itu berdasarkan dari pengukuran berat badan. Berarti kan harus ada angka. Contoh, Anda kalau ketemu udem itu sebenarnya bisa kita inspeksi, cuman dilihat. Tapi kan Anda nggak bisa mempersepsikan saya dan Anda persepsinya sama. Anda bilang Lilis itu ankle-nya ada udem, Anda bilang enggak Bu, Lilis emang agak gemuk. Maka untuk membuktikan harus dilakukan yang namanya pengukuran. Nah, pengukuran contohnya adalah di ankle. Kalau di ankle tuh titik patokan ukurnya di mana? Apa tadi? Titik patokan tuh nggak akan berubah. Malleolus lateral. Oke. Kalau di sini di mana? Di epikondyle. Ya, kalau di sini di mana? Trochanter mayor. Oke, jadi sekali lagi titik ukur tidak berubah. Epicondylus lateral. Caranya, Anda lingkarkan dulu midline ini pada epicondylus lateral. Oke. Cara menulisnya, silakan Anda tulis semuanya. Karena Anda mengukur ekstremitas tuh dia ada 2 sisi, berarti Anda harus bikin kolom dekstra dan kolom sinistra. Kita ukur dulu yang sinistra ya, nanti dekstranya Anda bisa coba sendiri. Oke, yang sinistra. Pengukuran udem ankle sinistra. Yang pertama, Anda tulis bawahnya 0 cm malleolus lateralis. 0 cm malleolus lateralis. Nanti nulisnya ke bawah. 0 cm malleolus lateralis itu nilainya adalah 9. Contoh. Oke, 9. Sudah. Karena udem itu menyebar, dia bisa ke arah distal dan ke arah proksimal, maka Anda harus ukur ke arah distal dan proksimal. Contoh, tetap titik ukurnya sama, malleolus lateralis. Kasih midline di sini. Misal, Anda ingin mengambil patokan per 1 cm, boleh. Per 2 cm boleh, per 3 cm boleh, per 5 cm boleh, per 10 cm boleh. Tapi yang jelas Anda harus konsisten. Karena pada bayi, kalau Anda langsung ambil 5 cm udah habis dia. Ya kan? Jadi saya ngambilnya 1 cm. Berarti per 1 cm saya kasih tanda, saya kasih pena, coretan bolpen. Saya coret, oh ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Kemudian kalau sudah ada coret sedikit, ya Anda langsung ukur. Oh, kalau per 1 cm itu nilainya adalah 10 cm. Per 2 cm nilainya adalah masih 10. Per 3 cm nilainya adalah 11. Paham? Berarti cara nulisnya di situ adalah di bawah kata 0 itu Anda tulisnya 1 cm malleolus lateralis ke arah distal. 1 cm malleolus lateralis ke arah distal. Hasilnya berapa tadi? 10. Terus 2 cm malleolus ke lateralis ke arah distal. Hasilnya 10. 3 cm malleolus lateralis ke arah distal. Hasilnya adalah 11. Itu contoh. Itu baru ke arah distal. Berarti kita juga harus melakukan pengukuran ke arah proksimal. Sama, karena saya pakai kelipatan 1, maka ini dari malleolus lateralis ke arah proksimal. Anda kasih bolpen dulu kecil. 1, 2, 3. Apakah harus 3? Tidak. Sampai berapa Bu? Sampai batas udem. Oke, kalau sudah sama Anda ukur. Ya. Oke, yang 1 cm di sini nilainya adalah 8. 2 cm nilainya 9, 3 cm nilainya 10. Berarti Anda nulisnya adalah 1 cm malleolus lateralis ke arah proksimal. Berapa tadi? 8. Terus 2 cm malleolus lateralis ke arah proksimal.
3 cm malleolus lateralis ke arah proximal 10. Kalau pada dewasa gimana? Kalau Anda ngitung per 1 cm ya kelamaan, ya kan? Anda boleh pakai kelipatan 2, berarti 2, 4, 6. Anda boleh pakai kelipatan 3, 3, 9, 12. Anda boleh pakai kelipatan 5, kelipatan 10, terserah. Yang penting Anda konsisten. Sampai sini jelas? Oke, sekali lagi, titik patokan ukur tidak berubah. Ya, Anda harus sudah tahu kan? Ini tadi mana titik patokannya? Akromion, condylus, lateral, styloideus, terus trochanter mayor, epicondylus lateral, malleolus lateral. Oke, hafalkan. Sudah? Ada yang bertanya? Cukup? Ya. Berikutnya adalah KPSP. Anda sudah download SDIDTK? Silahkan dibuka. Yang bisa cuma 1 orang. Kenapa? HP-nya Android atau Ibu HP-nya. Bukan, katanya itu harus Android yang lama. enggak? Kalau Android yang baru bisa. Anda kan punya aplikasi download bawaan HP, bukan dari Play Kayak Store. app market apa? Ya, itu download dari sana. Silakan download dulu. Ya. IP Bu belum bisa. Tapi saya nggak tahu kalau ada bawaan ya. Coba lihat bawaan. Silakan Anda cek di bawaan, itu kan ada buat download tuh. Kalau sudah kita buka, kita belajar sama-sama. Bisa di share it aja. Kamu bisa share? Share it pakai iCloud. HP canggih-canggih zaman sekarang tuh kok aneh-aneh ya. Banyak aplikasi yang nggak bisa. Nggak bisa buka si install. PTT. Iya, Anda pakai iPhone nggak bisa absen. KP apa tadi? SDIDTK. 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 Nggak bisa. Oke. Kenapa harus pakai aplikasi? Karena kalau di aplikasi ini langsung keluar hasil. Tapi kalau Anda pakai kertas, Anda harus menyimpulkan, Anda harus ngitung. Oke, sudah bisa? Pada share it bisa, share it. Ini apa namanya? SDIDTK. Yang share it berhasil nggak? Baru mencoba. Nah itu bisa tuh. Kau pakai apa? Android. Andro, pakai aplikasi bawaan Andro? Iya. Bisa tuh. Ya, oke. Kita mulai ya. Yang belum bisa silahkan bergabung ke temannya yang bisa, biar gak ketinggalan. Yang share it udah? Nah ini nih. Mau lah. Baru dulu ya. Memang banyak yang App Store itu aplikasinya banyak yang tidak support ya. Karena memang sebenarnya pangsa aplikasi yang ada di Indonesia itu memang tidak untuk belum bisa dipakai di App Store. Saya tuh dulu juga punya aplikasi khusus, dia Gojek tapi Gojeknya fisioterapi, paham? Ada. Kita bikin, Unisa bikin itu menghabiskan dana 200 juta untuk bikin aplikasi itu. Tapi sayangnya memang belum bisa diakses menggunakan App Store. Jadi baru bisa diakses di HP Android. Dan Anda pun bisa mendaftar sebagai fisioterapisnya. Jadi gampangnya itu Gojek. Tapi yang datang tuh bukan Gojek, yang datang adalah fisioterapi datang ke rumah. Ya, dia akan mencari fisioterapis terdekat dari lokasi pasien. Oke, sudah bisa? Bisa, Bu. Alhamdulillah, nanti share it aja. Oke, kita mulai. Anda klik mulai. Di situ ada beberapa tes. Ada tes daya lihat dan lain sebagainya. Kita buka satu-satu. Yang pertama kita buka tes daya lihat. Anda klik. Masukkan tanggal lahir bayi atau anak. Anda bebas mau masukin tanggal berapapun, tapi tahunnya tolong dibuat tahun 2022.
Bebas, Anda mau pilih tahun berapapun, tanggal berapapun. Terus, kemudian kalau sudah Anda klik proses, maka di situ akan muncul kalkulator usia bayi 24 bulan misal. Kurang ini. Harusnya lebih ini lagi. Nah, minimal 36 bulan supaya bisa terdeteksi. Ya, Anda harus bikin tahunnya 2021. Sudah? Kalau sudah, Anda mulai tes. Di situ ada penjabaran tes. Tes ini tuh tujuannya buat apa? Alat yang dibutuhkan apa? Di situ udah ada semua. Kemudian Anda akan diberitahu bagaimana cara melakukan tes daya lihat. Oke. Terus kemudian dimintalah Anda untuk ngisi. Jadi hanya ada pilihan iya atau tidak. Misal Anda klik tidak, kemudian lakukan tes. Maka Anda bisa melihat hasil pemeriksaannya. Sekali lagi, fokus kepada hasil pemeriksaannya. Di situ ada keterangan dan juga ada syarat. Contoh, saya klik tidak tadi. Dia keluar kata curiga gangguan penglihatan. Pemeriksaan anak masuk kategori gangguan penglihatan. Silahkan kunjungi pelayanan kesehatan. Itu syarat, suggestion. Sampai sini paham? Oke, begitu mudahnya kita pakai aplikasi. Oke, back. Kita mulai lagi. Yang kedua, deteksi dini gangguan pertumbuhan. Masukin tanggal lahir, bikin tahun 2021. Jenis kelamin bebas, berat badan misalnya adalah 10 kg, panjang badan misalkan 75. Proses. Berat badan berapa tadi? 10. Panjang badan 75. Laki. Ya, bebas mau laki-laki atau perempuan. Sudah? Kalau sudah proses. Ini kayaknya nggak mau. Prosesnya tadi sudah ya. Tinggi badan Nggak mau. 75. Kayaknya tanggal deh. Kadang itu dia juga macet nih aplikasinya. Silakan kunjungi pelayanan kesehatan. Hitung. Tuh, sudah ada. Sudah. Proses sudah. Kemudian Anda lihat hasil. Silahkan kunjungi pelayanan kesehatan. Berarti itu secara IMT tidak normal. Oke, sampai sini paham? Oke, back lagi. Kita ke tes berikutnya. Ada deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Masukin tanggal lahir 2021. Oke, proses. Ini ya, KPSP. Anda tadi ngeprint nggak KPSP? Iya banget print. Ya, yang Anda print itu udah nggak usah. Maka ini aja. Iya. Masya Allah. Baik banget ngeprint tuh. Ya, oke. Di sini sudah ada alat peraganya. Anda butuh apa saja, kemudian langsung isi di sini dan Anda nggak usah ngitung satu-satu karena dia otomatis akan menyimpulkan. Kalau tidak sesuai atau anak tidak mampu melakukan sesuai dengan instruksi, Anda tinggal klik tidak. Lihat hasil. Oke, di sini langsung muncul kesimpulan. Begitu mudah kan? Iya. Ya. Oke, makanya HP-nya nggak usah canggih-canggih, nanti Anda nggak bisa download. Ya, di sini masih masuk ke dalam kategori apa dan sudah ada hasilnya. Begitu mudah. Anda bisa ajarkan ini kepada orang tua. Jadi nggak harus Anda yang melakukan. Ya, karena perkembangan anak itu terus tumbuh. Sekarang Anda cek 3 bulan lagi dia sudah berubah. Oke. Next, lagi tes daya dengar. Oke, masukin tanggal lahir. Pilih tahun 2021. Kenapa Bu harus tahun 2021? Sebenarnya bebas, tapi ada beberapa tes yang dia punya minimum usia. Jadi kalau usianya kurang dia nggak bisa dites. Ini juga ya, tes kemampuan daya dengar. Coba Anda klik ngasal. Ada yang Anda bikin tidak. Nanti habis ini tapi dibaca ya ininya. Oke, terus lihat hasil screening, kesimpulannya apa? Penyimpangan. Ya. Perkembangan anak masuk kategori menyimpang. Silakan kembali ke Oke. Lanjut, deteksi dini penyimpangan perilaku dan emosional. Masukin tanggal lahir, tapi ini nggak bisa kalau Anda pakai dengan usia Anda loh ya, karena dia ada limit tahun dan ada maksimum tahun. Udah nyoba, Nggak bisa. Oke. Terus Anda tinggal klik-klik aja di sini. Terus Anda cek hasilnya apa. Satu tidak ya.
Nah, di sini sudah muncul hasil pemeriksaan dan juga suggestion. Kemungkinan anak mengalami masalah mental emosional. Tuh kan? Oke. Terus Anda juga bisa coba deteksi dini anak autis dan juga deteksi dini GPPH. Sekali lagi, ini bukan untuk mendiagnosa. GPPH apa tuh? Buka aja biar tahu. Ini bukan untuk mendiagnosa ya teman-teman ya. GPPH itu ada angka 1 sampai dengan 3. Makin nanti ada coba kalau makin gede angkanya itu hasilnya apa, kalau makin sedikit angkanya itu hasilnya apa. Oke. Nah, sekali lagi ini bukan untuk menegakkan diagnosa, tapi sebagai screening awal. Oh, saya curiga nih dia ada autis. Ini screeningnya. Tapi selain screening ini juga masih ada tes-tes yang lain. Jadi ini hanyalah beberapa screening yang bisa diaplikasikan. Paham? Oke. Sekali lagi kan kita ke screening. Ya. Untuk menegakkan diagnosa dia harus ada tes lab, harus ada cek ini itu, harus ada ronsen, MRI dan lain sebagainya. Itu baru bisa tegak diagnosa nanti. Kalau Anda curiga, kayaknya dia ada bayi ini mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Kok kamu bisa tahu dari mana? Iya, kayaknya karena dia itu harusnya sudah bisa tengkurap di usia ini tapi belum bisa. Maka untuk membuktikan itu Anda perlu melakukan screening. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Belum. Jadi KPSP sudah masuk ke dalam SDID-TK. Terus berikutnya ada DDTK. Ini DDTK. Ini DDTK. Deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Ini DDTK. Untuk bisa mengerjakan ini, Anda harus menghitung usia anak. Sama seperti tadi. Jadi usia anak itu nggak bulat, 3 bulan, 5 bulan, tidak. Pastikan ada 3 bulan, berapa minggu, berapa hari. Kalau di sini tadi pakai aplikasi sudah jelas. Tapi kalau tidak ada aplikasi, maka Anda harus menghitung secara manual. Boleh nggak Bu saya menghitung usia anak pakai aplikasi? Boleh. Anda mau pakai manapun boleh di SDID-TK. Nanti kalau sudah ketemu angkanya, baru Anda tulis di sini. Tapi aplikasi DDITK ini tidak masuk dalam aplikasi SDID-TK. Paham? Oke. Jadi misalkan kalau Anda masih ingat PPT saya kemarin, ini ada 5 unsur yang harus dipahami. Yang pertama adalah gerakan kasar atau motorik kasar, gross motor, fine motor, pengamatan atau visual, bicara itu verbal dan sosialisasi. Cek kemampuan anak. Oh, dia usianya 4 bulan Bu. 4 bulan itu anak secara kemampuan motorik kasar dia harus bisa tengkurap. Kalau dia belum bisa tengkurap berarti dia mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Paham? Oke, jadi Anda tinggal tarik garis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ada petunjuk pengisian. Maka bagaimana cara teman-teman bisa menyimpulkan anak ini sudah tumbuh kembang dan berkembang sesuai dengan usianya atau belum? Oke, itu tugas Anda. Jadi bagaimana cara menentukan skor? Kalau tadi pakai SDID-TK Anda sudah dibantu, skornya udah muncul sampai muncul kesimpulan. Tapi kalau di sini kan belum. Jadi Anda harus menghitung skornya sendiri dan menyimpulkan berdasarkan skor yang didapat. Oke, ada yang ditanyakan? Kita udah selesai nih skill lab-nya. Ada yang ditanyakan? Belum? Ibu, misalnya nanti kalau misalnya kan tadi anaknya misalnya 24 bulan, berarti yang kita coba yang sini aja. Iya, hanya sesuai dengan usia. Ini contohnya ada pertanyaan, Bu, dia usianya 20 bulan. Padahal di sini nggak ada 20 bulan. Jadi dia masuk kemana? 18 atau 24. Kalau 18 sudah tercapai, maka dia harus prepare ke 24. Berarti mana yang harus dihitung? Kalau 24 dia belum sampai. Kalau 18 dia sudah lebih 18. Kalau 18-nya udah semua, Ya. atau 24-nya? Enggak, jadi yang dihitung adalah angka dari yang terdekat. Yang terdekat. Kok misalnya dia
misalnya dia 23, maka Anda ngitungnya 24. Nggak bisa Anda pakai 18. Berarti yang terdekat. Yang terdekat dengan bulan bayi. Oke, silahkan Anda praktekkan bagaimana tadi yang sudah kita bahas. Untuk praktikumnya besok, karena ini belum presentasi ya, untuk praktikumnya besok adalah Anda melakukan presentasi bagaimana cara melakukan penilaian ya. Oke, jadi saya harap Anda sudah bisa menyebutkan di mana titik ukurnya, bagaimana caranya, dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, itu ada yang ditanyakan? Kalau semester 2 itu sudah harus mulai mencoba, jadi memahaminya adalah dengan cara mencoba. Silahkan Anda coba. Saya ketemu Bu Adek dulu ya. Mohon maaf ya, hari ini sangat padat sekali. Iya, tidak apa Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekaligus saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Bu. Dadah. Hapus lah.